Ini kita ada pasien, alat rusak, trafolas, mesin las Titan ARC 160 HD. Keluhannya katanya mati total, tapi saya nggak tahu ini masalahnya apa. Dan barangnya masih baru, masih segel, belum dibuka. Tapi ya kata yang punya ya silahkan diservis, ya kita cek aja. Oke. Baik teman-teman, sudah kita buka penutupnya. Nanti kita akan lihat langkah-langkahnya untuk mengetahui permasalahannya apa. Jika kasusnya informasi yang kita dapat itu mati total, biasanya saya ngecek bagian input kabelnya dulu. Kabel inputnya kita ukur apakah sampai di switch apa tidak, ya. Ini akan kita ukur sampai sini. Tapi kalau seandainya oke, kabel tidak ada masalah, nanti kita akan tes hidup dan kita ukur tegangan DC nya yang dari kapasitor, apakah ada tegangan DC. Jika tidak, nanti mungkin masalahnya akan kita analisa lagi. Oke, sekarang kita ukur dulu kabel input. Saya ukur salah satu dari kabelnya. Oke, jadi switchnya tidak masalah, kabel tidak masalah, dan kita coba masalahnya di bagian power supply nya yang 300 volt DC ya. Ini akan saya coba hidupkan, akan saya coba nyalakan. Nanti reaksinya kita akan dengar. Kalau relay hidup dia akan bunyi tak gitu, tapi kalau tidak berarti power supply ada masalah. Oke, kita coba nyalakan. Saya on kan. Oke, tidak ada reaksi sama sekali, berarti posisinya memang ngedrop. Langkah pertama setelah kita nyalakan tapi tidak ada reaksi, kita pegang PTC di sini yang warna hijau. Ini kalau hangat teman-teman, kalau panas itu terjadi konslet, tapi ini tidak hangat, tidak panas, ini hangat. Kita ukur tegangan di sini. Oh, ternyata kipasnya nyala, tapi tidak maksimal ya. Kipasnya nyala tapi tidak maksimal. Saya ukur tegangannya. Hati-hati di sini, tegangannya tinggi. Oke. Nanti kita coba nyalakan lagi apakah tegangan tinggi ada di sini. Oke, saya coba nyalakan sebentar saja. Nanti kita ukur positif negatif. Oke, ternyata lebih tegangannya tinggi ada. Jadi tegangan input di sini ada sekitar 300 volt DC. Tapi mungkin masalah di power supply. Kita lihat kipas menyala walaupun tidak lagi seperti ini. Jadi power supply 24 voltnya aktif tapi tidak maksimal ya. Mungkin ini bisa kita copot saja bagian kipasnya, saya tanggalin. Oke, kemudian saya coba nyalakan lagi. Tidak ada efek, berarti saya akan cek bagian power supply 24 volt.
Nanti coba kita lihat bagian mana yang akan rusaknya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah kita cek analisa pada trafo Titan ini, ternyata masalahnya ada di power supply 24 voltnya, dan di sini ada outputnya kita ukur. Ini ada masalah ternyata. Yang dioda bagian sini ini bekerja di tegangan 24 volt ya, untuk menghidupkan relay, menghidupkan kipas. Sedangkan yang di bawah ini dioda bekerja di tegangan 15 volt untuk menghidupkan PWM atau kontrol di sini ya. Nah, jadi kita ukur di sini outputnya, kita ukur. Nah, ini normal, tegangannya tidak ada masalah. Yang di bawah kita ukur. Nah, ini ada terjadi konsleting ya, nilai hambatannya sangat rendah. Nah, oke. Jadi permasalahannya ada di tegangan 15 voltnya, ini terjadi konsleting. Kita tidak tahu apakah penyebabnya dioda ini atau ada IC di kontrol. Nanti kita cek lagi ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah saya lepaskan dioda yang di bagian tegangan 15 volt ini, sudah saya copot kakinya. Sekarang kita ukur bagian mana yang konslet. Baik, saya ukur diodanya satu persatu. Ini ada 2 dioda ya. Oke, bagus. Oke, 2 dioda ini bagus, dua-duanya sudah saya ukur bagus. Tapi permasalahannya jalur setelah dioda. Nah, ini kita kalau hubungkan ke kakinya di sini. Nah, ini masih konslet ya. Sedangkan diodanya sudah kita ukur, ini tidak konslet, tapi output dari diodanya itu yang konslet. Langkah berikutnya saya akan lepas kontrol ini, papan PWM nya. Penyebabnya ada konsleting di sini. Nanti kita cari tahu penyebabnya lain. Oke. Baik teman-teman, setelah kita ukur tadi dioda output 15 voltnya, tadi ada yang konsleting di bagian ini. Yang kita ukur diodanya oke, namun output dari dioda itu yang mengalami kerusakan atau konsleting. Jadi langkah berikutnya kita lepas papan PWM kontrolnya. Nah, setelah kita lepas, nanti kita cari bagian yang sering terjadi masalah ya. Biasanya sering terjadi masalah itu di bagian konsleting di bagian MOSFET. Oke, nanti kita lihat, kita ukur ini yang mana yang konslet antara dua ini. Bisa saja salah satunya konslet atau dua-duanya. Mungkin kalau di papan kontrol ini yang umum terjadi konsleting memang di bagian MOSFET-nya, tapi kita pernah mengalami kasus konsleting terjadi juga di bagian IC. Jadi IC-nya ngedrop, tegangan 15 voltnya jadi ngedrop. Oke, kita analisa lagi. Baik teman-teman, langkah berikutnya di papan PWM ini coba kita ukur bagian MOSFET-nya dari papan PWM ini. Ini ada 2 MOSFET, jadi biasanya satu yang konslet, tapi kita coba ukur dua-duanya. Oke, saya coba ukur yang ini, saya letakkan di ground. Lagi saya coba ukur di sini. Oke, ini udah konslet ya. Sebelahnya ini kaki nomor 4 tidak konslet. Jadi MOSFET yang ini kaki nomor 4 ini udah konslet. Nomor 3 konslet juga. Nomor 2 konslet juga. Kita ukur yang di
MOSFET yang ini kaki nomor 4 nya tidak, kaki nomor 3 nya ini ada hubungan tapi kita nggak tahu apakah ini normal. Kaki nomor 2 nya ini tidak ada konsleting. Saya menyimpulkan MOSFET ini yang mengalami konsleting, cuma satunya aja, yang ini kemungkinan tidak. Kita coba ganti yang ini, nanti kita coba aplikasikan ke mesin. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Saya udah ganti MOSFET yang kita ukur tadi konslet, dan ternyata ya setelah kita ganti, kita coba ukur. Ini MOSFET-nya tipe N4688 ya. Oke, ini kita ukur di sini, kita taruh di negatif. Kita ukur kaki nomor 4 ya. Oke, tadi konslet ya, sekarang tidak. Kaki nomor 3, kaki nomor 2. Oke, yang sebelahnya kita ukur kaki nomor 4, kaki nomor 3, kaki nomor 2. Oke, insya Allah sama. Langkah berikutnya akan kita pasang lagi ke mainboardnya. Oke teman-teman, kita sudah pasang papan kontrolnya, dan dioda yang tadinya kita copot sudah kita pasang seperti semula. Dan kita coba ukur dioda 15 volt yang bekerja di 15 volt ini apakah masih konslet atau tidak. Kita coba ukur. Oke, sudah tidak ya, tadinya ini konslet, sudah kita ukur tidak. Sekarang kita coba tes hidup mesinnya. Oke teman-teman, kita coba nyalakan mesinnya. Oke, sudah hidup, relay hidup. Kipasnya ini kita pasang dulu. Kipasnya sudah nyala, dan kita ukur tegangan outputnya. Tegangan outputnya kita ukur. Ada tegangan sekitar 62 volt outputnya ya. Kita coba plus. Oke teman-teman, nah sudah tadi kita ukur tegangannya sudah normal. Sekarang sudah kita pasang covernya. Penyebabnya tadi setelah kita cek adalah MOSFET-nya ya. MOSFET dari driver ini konslet, sehingga tegangan 15 voltnya konslet, dan menyebabkan mesin tidak hidup. Kipas reaksinya, kipas angin di belakang itu mutar tapi tidak normal karena tegangan 15 voltnya ngedrop. Oke teman-teman, cukup sekian teknik servis untuk trafo Titan 160 ampere. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.